Oke, kita sebut aja namanya Lastri ya. Jadi awal mulanya keluarganya menelpon saya menceritakan tentang anaknya itu mengalami namanya kesurupan, kerasukan. Nah, Lastri ini dia itu kesurupan ketika dua hal. Jadi yang pertama itu ketika dengerin lagu Lingsir Wangi langsung kesurupan. Nah yang kedua itu ketika lihat darah. Jadi yang pertama itu dengerin lagu Lingsir Wangi, yang kedua ketika lihat darah itu langsung kesurupan. Oke, yang itu. Jadi setelah ditelepon uh, kita langsung sana dan sudah berkumpul ya gitu semua keluarganya, ada tetangganya juga gitu. Saya juga penasaran juga awalnya kan itu, masa iya sih kan gitu. Oke kan gitu, kita coba setel lagu Lingsir Bang gitu, di setel di handphone Lingsir langsung kudubrak kesurupan. Oke kan gitu, berarti beneran nih seperti yang di telepon awal kan gitu, kalau mendengarkan lagu itu ataupun lihat darah Lastri ini langsung ke kesurupan. Oke kan gitu, kita coba untuk sadarkan Lastri ini. Oke, kita udah sadarkan, Bismillahirrahmanirrahim, sadar si Lastri ini. Saya perintahkan untuk di setel kembali lagu itu, di setel lagi di handphone Lingsir kudubrak lagi. Jadi sosok yang berbeda lagi gitu, dan seketika ya itu ya gitu. Oke, kita coba sadarkan kembali, terus saya minta juga diputar lagi musiknya di handphone Lingsir Ungi, langsung kedubrak jadi lagi kan gitu, kerasukan lagi, kesurupan lagi, sosok lagi yang berbeda lagi. Oke kan gitu, ini cukup unik ya kan gitu kan, cukup unik karena uh, ada tiga karakter yang berbeda kan gitu, karakter jin ya gitu yang merasuki atau menyerupi si Lastri ini kan gitu. Jadi yang pertama, yang kedua, putaran kedua sama putaran ketiga kan gitu, dan itu berbeda-beda karakter. Oke kan gitu, singkat cerita kita coba sadarkan si Lastri ini kan gitu. Oke, setelah sadar uh, kita tanya ya gitu kan, ini apa sih persepsimu terhadap lagu ini kan gitu, yang ada di pikiranmu itu apa, lagu ini lagu seperti apa. Jadi jawabannya dia kan gitu pada saat itu kan gitu, seram om, ini seperti itu kan gitu, lagu ini seram kan gitu. Dan saya pastikan lagi ya gitu kan, enggak gitu, ini nggak cuma serem kan gitu, pasti lebih dari itu kan gitu, apa yang kamu pikirkan gitu, ya serem banget om kan gitu. Jadi nggak tahu kenapa ketika dengerin lagu ini itu ya merinding aja kan gitu, merinding. Terus apa namanya, kemudian ya itu terjadi kerasukan atau kesurupan kan gitu tanpa dia sadarin ya gitu, seperti itu dugaannya gitu. Kali ini kenapa bisa terjadi, itu karena portal yang terbuka. Jadi portal itu di dalam tubuh manusia gitu kan, itu ada yang namanya portal kan gitu, portal ibaratnya gerbang kan gitu, atau pintu atau jendela gitu kan, yang itu bisa terbuka siapapun kan gitu dalam situasi tertentu kan gitu kan, itu semua bisa untuk terbuka kan gitu, itu seperti itu kan gitu. Hal ini juga yang dialami oleh Dek Lastri ini kan gitu. Jadi uh, dia gitu sudah melabeli lagu ini, lagu Lingsir Wangi ini gitu, itu sebagai lagu yang serem kan gitu, melabeli lagu yang menakutkan, melabeli lagu yang uh, mempunyai suatu apa, kekuatan kan gitu kan, yang mistis kan gitu. Dan nggak cuma sekedar melabeli kan gitu, jadi uh, levelnya itu sudah sampai ke arah yang berlebihan kan gitu kan. Nah, sesuatu yang berlebihan itu kan gitu kan, itu bisa membuat portal kan gitu dalam tubuh manusia itu terbuka kan gitu. Nah, ketika portal itu terbuka kan gitu di dalam tubuh kita kan gitu kan, itu kita jadi magnet kan gitu. Kita jadi magnet ibarat kita vakum ya kan gitu kan. Vakum kan gitu kan. Jadi kita jadi magnet, kita menarik kan gitu kan energi-energi lain untuk ke arah atau masuk ke dalam badan kita kan gitu kan. Karena memang portal itu terbuka kan gitu kan. Nah, ini juga kan gitu dugaan kita yang memang terjadi di daerah sini kan gitu. Kenapa kok bisa seperti itu kan gitu, tiga kali putaran gitu, tiga kali rasukan, tiga kali juga gitu, atau dengan tiga sosok yang berbeda gitu. Ini menandakan bahwa dugaan kita itu memang portal itu membuka daerah itu menjadi magnet kan gitu kan, sehingga yang masuk di putaran pertama, kedua maupun ketiga gitu kan, itu sebetulnya Dek Lastri sendiri yang menarik itu kan gitu. Mungkin bisa jadi kan gitu kan, jin yang pertama gitu kan, atau yang tertarik pertama gitu, mungkin lagi lewat nih kan gitu, lagi lewat di depannya, tiba-tiba ketarik kan gitu kan, karena memang portal kebuka, kehisap kan gitu. Begitu juga yang kedua gitu kan, maupun yang ketiga juga kan gitu. Nah jadi itu yang menjadi penyebab kan gitu kan, kenapa kok Dek Lastri ini bisa kesurupan kan gitu ketika mendengarkan lagu Lingsir Mengi. Jadi sekali lagi, karena Dek Lastri ini dugaannya itu dia melabeli kan gitu kan, dia mempercayai, dia meyakini kan gitu kan, di dalam kan gitu pikirannya dia itu bahwa lagu ini itu lagu yang serem dan sampai level yang sudah berlebihan kan gitu. Jadi memang segala sesuatu, saya ulangi, yang berlebihan itu bisa membuat portal ini kebukaan gitu. Gak cuman rasa takut yang berlebihan kan gitu, rasa cemas berlebihan kan gitu, rasa sedih berlebihan gitu. Segala sesuatu yang berlebihan kan gitu, itu bisa membuat portal manusia itu terbuka. Oke, terus bagaimana cara mengatasinya?
Jadi pada saat itu kami minta Dek Sastri itu untuk mengikuti kan gitu, mengikuti apa yang kita arahkan pada saat itu kan gitu. Kami tulis sesuatu kalimat kan gitu kan, beberapa kalimat itu yang harus diulang-ulang sama dia gitu. Jadi dia itu dalam hal ini tuh uh, berikrar gitu kan dengan suara lantang ya gitu kan, dan berulang-ulang kan gitu, afirmasi gitu sampai masuk ke dalam level bawah sadarnya dia gitu. Jadi kata-kata seperti saya kuat, lagu ini lagu biasa gitu, tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah kan gitu. Terus kita ini uh, lebih hebat kan gitu, lebih kuat daripada kekuatan apapun kan gitu. Jadi semacam itu kan gitu, semacam itu kita tulis dan kita minta si Delas ini untuk terus ya gitu, terus dia apa menyuarakan itu kan gitu dengan suara yang keras kan gitu kan, dan terus meneruskan gitu. Dan kami menyaksikan semuanya kan gitu kan. Kami menyaksikan bahwa mendampingi mendampingi Delas ini ya gitu kan untuk melakukan afirmasi tadi kan gitu sampai masuk ke apa belief sistemnya gitu, atau sampai masuk ke kesadarannya dia gitu, atau sampai masuk kan gitu kan, dia harus tanamkan ini ya gitu, dia harus tanamkan bahwa lagu ini lagu biasa gitu kan, lagu ini bukan lagu serem kan gitu. Jadi tidak ada kekuatan lain kan gitu yang bisa mendobrakkan gitu sistem kita kan gitu kan, kita lebih kuat, jauh lebih kuat daripada apapun itu, seperti itu kan gitu. Cukup lama ya gitu kan, cukup lama, hitungannya mungkin hampir 2 jam ya, berjam-jam gitu, diulang-ulang terus kan gitu kan, diulang-ulang terus kan gitu. Nah itu pun juga gradasinya semakin kelihatan kan gitu kan, semakin kelihatan kan gitu dengan cara seperti itu kan gitu. Jadi di pertengahan apa dia melakukan satu ikrar itu kan gitu kan, itu kita coba putar kan gitu kan, coba diputar lagi lagunya kan gitu kan. Jadi diputar ring sih ya, itu memang masih ada sensasi apa namanya berat kan gitu kan, merinding kan gitu kan, sampai akhirnya dia kalah juga gitu kan. Artinya tetap kesurupan kan gitu kan, tetap kesurupan akhirnya gitu, tetap kerasukan juga gitu kan. Cuman paling tidak di sini ada jeda kan gitu kan, tidak seperti awal kan gitu kan, yang ketika baru lagu diputar di awal-awal aja dia udah langsung nggak sadar kan gitu kan. Nah di sini ada jeda kan gitu kan, paling tidak itu apa namanya ada jeda yang nggak las-las seperti itu kan gitu. Apalagi kita minta dia untuk melawan, biarpun pada akhirnya dia kalah kan gitu kan, kalah dan mati kesurupan kembali ya gitu, tapi itu sebuah progres kan gitu, sebuah progres. Dan ini suatu kemajuan kan gitu kan, bahwa dia bisa menahan sepersekian menit bahkan ya kan gitu kan, biarpun sampai akhirnya kalah gitu kan, itu dia bisa menahan itu tadi kan gitu kan. Oke kan gitu kan. Terus kita minta melakukan hal yang sama lagi kan gitu kan, terus kita tes lagi, setel lagi musiknya gitu kan. Nah, ketika setel sama seperti itu kan gitu, masih merinding, masih merasa berat kan gitu kan, masih ngerasa mau nggak kuat kan gitu, tapi tetap kita dorong kan gitu, kita dorong, kita support semuanya gitu kan. Yang ada di situ keluarga, tetangganya yang pada ngumpul di situ, kami support kan gitu kan, kami support si Delas ini gitu untuk jangan sampai kalah kan gitu kan. Ayo lawan 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 kan gitu. Biarpun memang di keduanya ini gitu itu juga sama aja kan gitu, sama aja, artinya dia kalah juga kan gitu, dia kalah, dia nggak sadar, dia kesurupan lagi, kerasukan lagi kan gitu. Cuma di sini tetap ada progres kan gitu kan, jeda waktunya ini semakin panjang lagi kan gitu kan, semakin panjang lagi kan gitu dibanding yang pertama tadi kan gitu kan, atau yang kedua kan gitu kan, ini semakin panjang lagi kan gitu kan. Jadi apa namanya, ini sebuah progres yang bagus kan gitu kan. Dan istilahnya ini tinggal masalah lakukan sesering mungkin kan gitu. Oke, singkat cerita gitu kan ya, seperti bilang setelah 2 jaman ya gitu kurang lebih kan gitu kan, itu uh, semuanya menyaksikan gitu kan, semua menyaksikan bahwa ini suatu hal yang luar biasa gitu kan, ini suatu hal yang istilahnya bisa kita jadikan metode ya gitu, ketika mendapatkan kasus serupa kan gitu kan. Itu kita bisa mulai dari entry-nya dari sini kan gitu, itu seperti dia meyakinkan, dia mengucapkan satu ikrar yang berulang-ulang untuk diafirmasi masuk ke dalam apa namanya pemikiran dia, bahwa segala sesuatu yang menakutkan sampai level berlebihan kan gitu, nggak cuma lagu ya, nggak cuma darah, mungkin kan bisa apapun itu, masing-masing orang punya pengalaman atau permasalahan sendiri-sendiri kan gitu. Cuman paling tidak pendekatan ini bisa kita gunakan kan gitu seperti itu. Oke, setelah 2 jam tadi kan gitu, tahu nggak apa yang terjadi kan gitu? Yang terjadi kan gitu, ketika diputar lagi itu kan gitu kan, ayo putar lagi lagunya mungkin lingsir, yang terjadi kan gitu kan, itu handphone sampai didekatkan kan gitu di kupingnya. Itu yang terjadi si Delasri ini kan gitu kan. Ya alhamdulillah nggak ada lagi sensasi itu kan gitu. Jadi nggak ada lagi sensasi itu, dia malah ketawa-ketawa ya, mohon maaf kan gitu, ketawa-ketawahi, cekik-cekikan kan gitu, bahwa itu menandakan tidak ada lagi kan gitu kan, nggak ada lagi hal yang menyandra membelenggu dia kan gitu kan, kekuatan daripada lagu itu ya terhadap dirinya gitu, itu kita anggap sudah hilang kan gitu kan, sudah hilang atau sudah sembuh ya gitu, seperti itu. Atau kalau kita bicara portal tadi, sesuatu yang terbuka gitu, ini berarti sudah tertutup kembalian gitu, setidaknya seperti itu kan gitu. Nah berarti Dek Lasri ini bisa mengatasi, menyelesaikan permasalahan dia sendiri kan gitu. Karena memang kayak macam kami itu ya cuman apa namanya ngasih stimulan aja kan, seperti itu kan gitu. Karena selebihnya gitu kan itu ya tergantung apa namanya, tergantung Dek Lasri sendiri kan gitu kan, sejauh mana dia harus sungguh-sungguh untuk bisa terbebas dari itu kan gitu. Oke, setelah lagu Lingsir Wangi tadi, ini kita pembuktian yang kedua ya kan gitu, yaitu darah kan gitu. Jadi
sebelumnya gitu dinasti ini melihat darah apapun ya gitu kan, darah hewan kan gitu, atau darah apapun itu langsung kondisinya sama ya seperti tadi. Hal ini juga permasalahannya sama ya gitu kan, dia mulai beli kan gitu kan, bahwa darah ini suatu hal yang mengerikan, serem kan gitu, itu sampai level yang berlebihan kan gitu, sehingga membuat portal itu terbuka kan gitu, dan dia jadi magnet kan gitu. Itu permasalahannya sama kan gitu. Dan alhamdulillah kita sudah tahu tadi cara penanganan yang pertama kan gitu, sehingga yang kedua ya kita tinggal sesuaikan aja gitu. Nah biarpun memang nggak sesederhana kita nyetel lagu Lingser Wangi di handphone kan gitu, ini darah juga harus kita mencari ya pada saat itu kan gitu. Tapi alhamdulillah ada tetangga yang dengan sukarela itu di apa cuplos pakai peniti ya gitu kan, darahnya ini kan gitu. Dan ya seperti yang ditelepon lagi tadi kan gitu kan, istilahnya ketika betul-betul melihat darah itu terjadi lagi kan gitu, terjadi lagi yang namanya kesurupan kan gitu. Jadi apa namanya, kita cukup sekali aja gitu kan, lihat darah terus lagi kesurupan atau kerasukan kan gitu kan, kita nggak perlu apa namanya lakukan 2 atau 3 kali lagi kan gitu kan, karena memang permasalahannya itu samaan gitu kan, permasalahannya sama. Dia mulai beli lagu sorry darah ini ya gitu, dia mulai beli darah ini sesuatu yang mengerikan, yang serem sampai level yang berlebihan kan gitu. Jadi kita cara mengatasinya samaan gitu, jadi tinggal diganti aja gitu kata-katanya gitu, yang tadinya itu lagu Ningsih Wangi ini darah kan gitu. Dan kami minta gitu supaya dirasunin ya ngejar ketinggalannya ya gitu, seperti itu kan gitu. Dia lakukan lagi ya gitu kan, ikrar gitu di hadapan kita semuanya, sampai akhirnya gitu kan kejadiannya sama seperti yang tadi gitu kan, yang awalnya merinding terus kemudian kalah kan gitu, sampai akhirnya terakhirnya gitu dia ketawa-ketawa lagi, cekikan lagi ya gitu, kalian kan gitu di ini, gak ada lagi sampai ada sensasi getaran-getaran atau hal apapun yang bergejolak ya gitu kan, betul-betul dilihatnya itu melihat darah itu suatu hal yang normal kan gitu kan. Jadi memang itu menandakan bahwa dia sudah bisa mengatasi apa namanya permasalahannya dia sendiri kan gitu, atau dalam hal ini portal yang tadinya terbuka kan gitu itu bisa tertutup kan gitu. Nah ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya ya gitu kan, bahwa hal seperti ini nih berarti bukan tergolong atau masuk ke dalam gangguan jin kan gitu, itu bukan kan gitu, karena memang uh, kita duga itu kalau memang jinnya itu yang memang dia menarik kan gitu kan, atau tertarik kan gitu, karena kita duga ini jin yang tertarik kan gitu ke dalam badannya si Delastri ini kan gitu kan, sehingga memang jinnya pun juga nggak ada niatan untuk mengganggu sebetulnya kan gitu ya, karena memang tertarik aja vakum kehisap kan gitu. Jadi kalau kita salah melabeli bahwa apa namanya pada saat itu kan gitu kita langsung pukulin jinnya kan gitu, oh kamu ganggu manusia ya, kita keliru juga kan gitu, karena memang hal seperti ini bukan karena gangguan jin, cuman karena memang portal itu kebuka kan gitu, terus kemudian apa namanya jin itu kehisap kan gitu kan, atau ketarik kan gitu kan ke dalam badan gitu. Jadi memang uh, itu permasalahan dalam kasus ini kan gitu kan, itu ya seperti itu kan gitu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bagi siapapun yang sedang mengalami satu masalah ya, yang sedang galau, yang sedang cemas, yang sedang khawatir, yang sedang sedih, yang sedang takut kan gitu, uh, jangan sampai jangan sampai perasaan itu atau masalah itu kan gitu itu menjadi sesuatu hal yang berlebihan kan gitu. Jadi uh, jangan sampai masalahmu itu kan gitu membuat kamu itu merasakan sesuatu hal yang berlebihan kan gitu, takut yang berlebihan, sedih yang berlebihan, cemas yang berlebihan, khawatir yang berlebihan kan gitu. Jadi jangan sampai ke level itu kan gitu, karena memang di level itu kan gitu kan, itu dikhawatirkan kan gitu kan, itu bisa membuat portal kita terbuka kan gitu. Dan kembali lagi ke kasus relasi tadi kan gitu, jadi apapun masalahnya gitu kan, itu yakin semua orang itu pasti punya masalah kan gitu, tinggal ujiannya dan masalah yang berbeda-beda ya kan gitu. Jadi memang tinggal tergantung kita nyikapinya itu seperti apa kan gitu. Jadi jangan sampai kan gitu kita sikapi sesuatu itu dengan hal yang berlebihan kan gitu, seperti itu kan gitu. Yang harus kita lakukan pastinya kita selalu meminta dan memohonnya kepada Allah kan gitu, minta untuk diberikan perlindungan dari segala macam gangguan ya gitu, apapun itu dari hal-hal yang negatif kan gitu, kita selalu setiap saat meminta memohon berdoa pada Allah ya gitu, supaya terhindar gitu dari hal-hal yang demikian. Jangan kita sampai salah melabeli sesuatu itu menjadi level yang berlebihan kan gitu, kita melabeli meyakini kan gitu, memberi persepsi terhadap sesuatu itu sampai ke level yang berlebihan, karena memang itu sangat berbahaya sekali kan gitu kan, itu bisa membuat portal kita itu terbuka kan gitu, itu seperti itu. Makanya ketika ada masalah kan gitu, ketika ada sesuatu hal yang itu sudah ke arah berlebihan gitu, segera diantisipasi kan gitu, dan segera dikondisikan kan gitu, karena memang yang seperti itu tinggal kita gimana cara menyikapi, cara pandang kita, cara berpikir kita terhadap objek itu ya, sesuatu itu tadi kan gitu kan, sehingga itu nggak menjadi sesuatu hal yang berlebihan kan gitu. Semua kontrol ada di kita gitu kan, semuanya itu ada di dalam domain kita gitu kan. Jadi kita bisa kok kan gitu, kita bisa untuk mengontrol itu kan gitu, agar itu tidak liar kan gitu, menjadi suatu hal yang berlebihan dan kemudian bisa membahayakan terhadap diri kita kan gitu. Itu